Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya Hendy Santoso, guru kimia dari SMA Islam Al-Azhar 1. Ya, sebelum kita mulai agenda belajar kita, sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari faktor laju reaksi konsentrasi. Saya ulas kembali, ada 4 faktor laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, kita sudah mempelajari tentang faktor laju reaksi yang pertama, yaitu konsentrasi. Bagaimana faktor laju reaksi yang kedua, yaitu luas permukaan? Mari kita pelajari di pertemuan hari ini. Coba kita bahas tentang laju reaksi. Namun sebelum kita memulai materi laju reaksi ini, kita coba ngaji dulu, biar kita berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sadaqallahul azim. Di sini Allah berfirman, Sabbihisma, sucikanlah nama Tuhanmu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di materi laju reaksi ini, walladzi qaddara fahada. Di sini Allah berfirman bahwa qaddara, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Qaddara, Allah yang menentukan kadar masing-masing. Allah menentukan kadar kecepatan dari sebuah reaksi, Allah yang menentukan konsentrasi dari sebuah zat, dan yang lain-lainnya. Maka ayat ini tepat sekali untuk materi laju reaksi ini. Materi yang dimana kita banyak membahas tentang kecepatan reaksi. Seperti itu. Baik, ini prolog untuk ayat Al-Qur'annya. Kemudian kita coba prolog sedikit ya. Kita coba dialog. Pernahkah kita membuat teh menggunakan gula? Ada beberapa orang menggunakan gula pasir. Dan ada beberapa orang yang suka menggunakan gula batu. Lalu pertanyaannya adalah, antara gula pasir dan gula batu ini, manakah yang lebih cepat larut? Apakah gula pasir atau gula batu? Nah, permasalahan ini akan kita bahas di materi hari ini. Seperti itu. Baik, setidaknya ada 4 faktor laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua adalah luas permukaan. Yang ketiga adalah suhu. Dan yang keempat adalah katalis. Di faktor yang pertama, kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Hari ini kita akan pelajari faktor yang kedua, yaitu luas permukaan. Bagaimana luas permukaan ini terhadap sebuah reaksi? Maka kita akan mencobanya dengan sebuah praktikum. Praktikum sederhana dari alat-alat yang sederhana. Akan kita mulai praktikum tentang luas permukaan, faktor-faktor laju reaksi yang luas permukaan. Di sini saya izinkan saya mengenalkan bahan-bahannya. Ada 2 botol plastik yang kita bisa dapatkan di toko-toko terdekat di warung. Kemudian ada air biasa, air mineral yang ada di kita minum, atau air keran boleh bebas. Kemudian effervescent, yaitu redoxon. Redoxonnya ada yang sudah kita tumbuk dan ada yang sudah masih dalam berbentuk tablet. Jadi yang sebelah sini adalah kita masih dalam bentuk tablet, dan yang sebelah sini adalah sudah kita tumbuk menggunakan lumpang dan alu. Kemudian ada 2 buah balon. Nah, bagaimana praktikumnya? Yang pertama adalah kita masukkan air ke dalam botol yang kita sediakan. Bismillah. Tambah sedikit lagi. Oke. Sudah cukup, sudah memiliki volume yang sama.
Yang satu balonnya akan kita masukkan Enervon C yang dalam bentuk tablet ke dalam sebuah balon yang pertama. Ini adalah botol A dan ini adalah botol B. Botol A kita masukkan Enervon C yang dalam bentuk tablet. Kita kaitkan ke dalam botolnya. Oke. Dan botol B kita masukkan Enervon C atau redoxon dalam bentuk serbuk. Coba masukkan. Baik, sudah kita masukkan Enervon C yang dalam bentuk serbuk ke dalam balon berlabel B. Kemudian kita tutup mulut botolnya. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Maka bagaimana reaksi yang terjadi antara botol A dengan redoxon berbentuk tablet dan botol B dengan redoxon berbentuk serbuk? Bagaimana yang terjadi? Mari kita tuangkan bareng-bareng redoxonnya. 1, 2, 3. Maka redoxon dalam bentuk serbuk dia akan bereaksi lebih cepat daripada redoxon dalam bentuk tablet yang dia belum mengembang sama sekali. Seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi redoxon yang dalam bentuk serbuk dan dalam bentuk tablet? Kenapa lebih lama dalam bentuk tablet? Kenapa lebih cepat dalam bentuk serbuk? Kita akan ulas sedikit demi sedikit mengapa hal itu bisa terjadi. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Nah, logikanya seperti ini. Semakin luas, semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Pak, kok bisa Pak sebuah bubuk yang kecil-kecil itu, kenapa dia bisa lebih luas permukaannya daripada yang tablet? Bukankah yang tablet itu lebih besar Pak, sehingga luas permukaannya lebih besar? Betul, jika kuantitasnya 1 sama 1 memang lebih besar yang tablet. Namun jika kuantitasnya dengan masanya sama-sama 1 tablet yang misalkan 5 gram, maka itu berbeda. Oke, kita ibaratkan sebuah penghapus. Bagaimana penghapus ini memiliki luas permukaan ada 8 sisi. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Namun ketika penghapus ini kita potong penghapusnya, maka dia menemukan 2 sisi yang baru. Nah, inilah yang disebut luas permukaan baru. Maka ketika penghapus ini kita potong terus-menerus, menjadi lebih kecil lagi, maka penghapus ini memunculkan luas permukaan baru. Itulah sebabnya kenapa yang serbuk memiliki luas permukaan lebih besar daripada si tablet. Kenapa? Karena dia ketika ditumbuk, dia menemukan luas permukaan baru. Bisa contoh simpelnya aja lah ketika penghapus ini. Ketika disatukan, maka penghapus ini hanya memiliki 8 sisi. Namun ketika penghapus ini kita potong jadi 2 bagian, maka muncul sisi baru. Sehingga sisinya akan bertambah banyak, luasnya akan bertambah banyak pula. Seperti itu logika dari mengapa serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar. Maka dari itu, faktor yang kedua di dalam laju reaksi adalah faktor luas permukaan, yaitu faktor di mana semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksinya semakin besar. Seperti itulah kesimpulan dari video kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kimia. Pesan saya, teruslah bergerak karena elektron tak pernah lelah mengelilingi inti atom. Jadilah seperti elektron, tak terlihat namun tetap bermanfaat. Sekian dari saya, sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haq min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.